Selamat pagi kami. Selamat pagi, Pak Suri. Gimana kabar Ibu? Ya, baik-baik, Pak. Baik, kalau secara umum sih baik, gitu. Pak Suri Eee, gimana? saya sih baik-baik aja juga, Bu. Tapi saya lihat dari wajah Ibu ada sesuatu yang ingin disampaikan ke saya, Bu, ya? Atau disembunyikan Iya, nih? gini loh, Pak, saya kan sengaja juga nyari waktunya Pak Suri, gitu ya, soalnya saya mau ngobrol sesuatu, gitu. Karena kan selama ini ada hal yang belum bisa saya pecahkan, gitu. Jadi masih menjadi beban lah dalam keseharian saya, gitu. Saya pengennya ya, nanti mendapatkan solusi atau apa gitu untuk kedepannya biar lebih, tangguh gitulah ya. Jadi, ya perlu ngobrol-ngobrol gitu, Pak Suri. Oh gitu, makasih. Kalau boleh saya tahu, Bu, apa yang menjadi ya, yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Silakan, Bu, apa yang ingin diceritakan? Gini loh, Pak, saya itu kan, sekarang ini sedang melaksanakan pembekalan 16 hari gitu. Nah, otomatis kan, waktu saya untuk, mengajar, untuk mengerjakan, pekerjaan rumah tangga itu kan, harus dikurangi gitu karena selama 16 hari ini juga membutuhkan konsentrasi gitu untuk mengerjakan tugas dan pembelajaran. Nah, seringkali nih, saya mungkin terlambat, memasak, saya terlambat tiba di sekolah, saya juga kemarin terlambat jemput anak saya yang ikut les nari gitu. Nah jadi, saya merasa bersalah gitu, "Loh kok bisa segininya?" Padahal kan awalnya itu saya yakin saya bisa membagi waktu gitu kan, tapi akhirnya agak-agak amburadul gitu, maunya sih itu curhat-curhat gitu, Pak. Oh, iya iya iya, saya bisa dipahami. Sebentar dulu, 16 hari ini pelatihan apa, Ibu? Ya, saya kok tidak tahu ini. Saya ikut pembekalan gitu. Jadi ada Oh, sebuah program gitu yang saya ya sangat ya ya. tertarik dan saya ikut pembekalannya. Cuma 16 hari padahal gitu, tapi terasa 16 hari, lama gitu ya ya. ya ya. Karena Ap rasa bersalah gitu. lalu pembekalan ini dengan kaitan Ibu mengajarnya ada hubungan nggak? Ada untungnya nggak Ibu ikut pelatihan ini? Kalau untungnya sih banyak, Pak, saya bisa mengembangkan diri gitu ya. Tetapi di satu sisi saya juga punya kewajiban mengajar gitu paginya. Di sisi lain karena pembekalan ini sampai sore gitu, waktu saya dengan anak-anak juga, keambil gitu. Jadi Oh, anak-anak kadang-kadang juga, eee gini nyolek-nyolek saya, "Kapan selesainya ini? Kapan selesainya?" Gitu juga. Jadi, aduh ya ya, gimana sama. ya, nggak konsentrasi gitu maksudnya. Oke oke. Mhm, Lalu situasi yang Ibu inginkan seperti apa? Kan Ibu udah pelatihan, Ibu satu sisi ingin mhm, ngajar, satu ingin mhm, waktunya untuk keluarga. Lalu mhm. situasi yang bagaimana Ibu harapkan? Saya sih, maksudnya biar saya bisa ikut pembekalan, saya bisa mengajar, dan saya juga bisa ngurus anak-anak tuh di rumah gitu, Pak. Gitu. Mhm. Apakah ketiga-tiganya itu bisa Ibu wujudkan atau Ibu Saya laksanakan? saya sih mikir saya pasti bisa gitu, Pak. Saya mikirnya saya pasti bisa gitu. Oh, masa sih 24 jam saya nggak bisa melakukan 3 kegiatan gitu loh, Pak. Saya pikirannya gitu Mmm, gitu. Tapi oke. ternyata ada juga gitu yang saya nggak bisa lakukan gitu. Wow, Saya ternyata Ibu benar-benar superwoman ini ya, luar biasa, mampu melakukan 3 wujud. Lalu seperti yang Ibu ceritakan mampu. Cara bagi waktunya seperti apa? Mungkin Ibu bisa jelaskan lebih rinci kan, ini tadi mhm. ada pembekalan, kemudian ngajarnya dapet, ngajar, jemput anak dapet. Yang Ibu punya, apa istilahnya, kekuatan atau hal-hal yang bisa mendukung itu seperti apa? Jadi hal-hal yang Mhm, Ibu pernah lakukan atau mungkin, kegiatan Ibu yang pernah lakukan gitu, yang mendukung mhm. itu? Kalau saya pikir-pikir, kalau saya lihat dari waktu sih yang segitu ya, tapi kadang-kadang kendalanya itu gini, saya, kalau sudah sama anak itu maunya lama gitu, kadang sudah masuk sesi sinkronus lagi gitu kan, udah gitu di sekolah juga gitu.
baru istilahnya ada sesi asinkronus gitu, saya mau ngajar gitu, ternyata entarnya sudah harus sinkronus gitu ya. Jadi terdistraksi ya, salah satu kegiatan itu terdistraksi gitu. Pengennya sih saya pengennya ya habis ngajar, saya ikut pembekalan, habis pembekalan saya bisa ngomong anak gitu loh, Pak. Oh, iya iya ya, bisa dipahami, Bu, ya, kalau kita udah punya anak. Lalu, mmm, selain anak kan Ibu punya beberapa anggota keluarga di rumah. Mhm, Apakah selama ini Ibu, sudah memerankan dari, selain Ibu sendiri gitu loh, mhm. dalam kegiatan ini? Mungkin Ibu bisa menceritakan? Iya, ada sih, ada suami, ada mertua di rumah ya, yang sebetulnya mungkin bisa membantu gitu ya, tetapi kan kalau lama begini 16 hari juga mereka kerja juga, Pak, gitu. Jadi Iya jadi iya masih iya iya jauh iya. gitu. Oke. Mmm. Nah, sekarang Ibu sudah masuki hari ke berapa ini? Ibu Ini bis hari ke-11, Pak, masih ada berarti 5 hari lagi. dari hari pertama dan hari ke-11 Ibu kan sudah mampu dong membagi waktu. Nah, sekarang coba cerita ulang sekali lagi, yang sudah dilakukan itu seperti apa? Lagi sekali. Dan Iya siapa saja kalau yang perasan nanti iya. yang diajak Ibu? Iya, kalau dari hari pertama itu gitu, Pak, saya istilahnya skala prioritas gitu. Jadi yang mana gitu yang dulu harus dikerjakan, ya saya ambil itu gitu. Kadang-kadang saya dikomplain juga gitu kan. Nah terus, aduh berpikir juga, "Nih gimana cara saya biar nggak dikomplain nih?" Gitu. Saya nggak capek, anak-anak juga nggak komplain, sekolah juga, oke-oke aja gitu sih yang selama ini terjadi. Makanya pengennya ngobrol-ngobrol gitu biar istilahnya saya bisa Oh, enak gitu ya, menjalani ini, nggak ada beban, menjalani itu nggak berbeban gitu, Pak. Oke, berarti Ibu sudah melakukan hal-hal yang terbaik ya. Mhm. Nah, di tanggung jawab Ibu juga sudah, ada itu ya. Lalu, nah untuk kapan Ibu bisa melakukan kegiatan itu biar bisa, apa misalnya berbagi waktu, kapan? Untuk berbagi waktu sih sebetulnya bisa kapan aja gitu, Pak. Misalkan kalau misalkan suami tidak ada kegiatan gitu ya, kita bisa bisa minta bantuan gitu. Sama mertua juga seperti itu gitu ya. Cuman ini apa mungkin karena perasaan saya aja gitu ya, pengennya yang baik-baik aja, pengennya yang habis ini baru ini, yang mepet-mepet gitu bikin stres, apa mungkin karena pikiran saya gitu, apa memang hidup memang begini gitu ya, ribet gitu. Iya, Bu, seperti yang saya bilang tadi sudah Ibu jalankan seperti itu dan Ibu juga sudah bisa bagi waktu, memerankan juga, dari keluarga, suami, anak gitu ya. Eee, Lalu pertanyaan saya yang terakhir ini, selain dapat dukungan keluarga, kira-kira bagaimana Ibu itu memastikan ini, yang Ibu katakan itu bisa berjalan dengan baik? Bagaimana caranya? Biar pasti itu berjalan dengan baik. Nah itu dia Pak, saya juga masih bingung. Selama ini kan saya udah minta bantuan tuh sama suami, sama, mertua juga ya, kadang-kadang tetangga juga, gitu. Tapi yang nama pekerjaan ini kan istilahnya akan terus saya ketemu sampai 5 hari ke depan gitu Pak ya. Apa saya cuekin aja ya? Biarpun orang komplain gitu, biarpun anak nangis saya cuekin aja ya? Oh, apa enggak kasihan anaknya kalau Ibu tuh cuekin? Iya, saya juga kasihan, Pak. Cuman ya mau gimana ya, saya buntu banget nih gitu. Eee, Kalau boleh tahu setiap sesi atau kegiatan itu ada break nggak? Ada. Nah, waktu break itu apa Ibu lakukan? Saya mengerjakan tugas, Pak. Selain mengerjakan tugas? Ya itu, saya kan nggak cerdas-cerdas amat gitu, Pak. Lama banget saya bikin tugasnya Mmm, gitu. oke. Jadi heeh, jadi waktunya molor nih, udah seperti itu. Kalau kangen anak gimana? Nggak Iya, dipakai itu? Nggak? nah itu dia, Pak, Nah kalau itu dia. gimana, Iya, Pak? manfaatkan Ibu udah tahu Oke. jawabannya itu, ayo manfaatkan itu. Ya Iya deh, ya, mhm, oke Ibu ya. iya, Jadi, kesimpulannya gimana Ibu ya? Ibu tadi sudah cerita ya tentang mhm.
Nah, ini coba sampaikan kesimpulannya. Apa yang Ibu dapat simpulkan dari tindakan yang Ibu lakukan ini? Ya kalau untuk mendapatkan solusi sih selama pembekalan ini gitu, saya mesti, minta bantuan lah dari orang lain seperti suami gitu ya, seperti mertua gitu. Kemudian dia memanfaatkan sesi istirahat gitu ya, sesi break itu ya, untuk misalkan, melakukan hal-hal yang ingin dilakukan, misalkan dengan anak gitu, misalkan dengan mempersiapkan segala sesuatu yang harus besok dikerjakan gitu. Jadi, seperti itu mungkin dan bisa minta, apa istilahnya, permakluman mungkin, kemudian penguatan lagi, motivasi juga dari teman-teman, biar tetap bisa, tangguh gitu loh menjalani 5 hari ke depan gitu, Pak. Iya, iya. Terima kasih, Bu. Gimana, sudah lega kan sekarang Iya, rasanya? iya. Ya, Udah baik. lebih gini, Pak, lebih open gitu ya pikirannya gitu ya, ngobrol sama Pak Suri gitu. Terima kasih banyak, Pak, saya yang harusnya terima kasih gitu, Pak. Iya, Ibu udah saya juga terima kasih sudah bercerita ya. Mhm, Tadi saya, mendengar cerita Ibu ya. Nah, demikian Bu ya, hari saya ada jam sekarang, mmm, mau ke kelas ya Bu ya. iya, Mari Pak. Bu. Iya, Oke, Pak, semoga yuk. selalu sehat. Ya, terima kasih Bu. Iya.